Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin saya akan presentasikan contoh mungkin ya. Ini mungkin belum valid Pak, mungkin nanti setelah diskusi mungkin akan lebih terbuka ya tentang tema yang saya mau angkat gitu. Karena memang saya juga masih agak sedikit awam tentang tema yang mau saya angkat ini gitu. Mungkin basically dari awal mungkin kenapa saya memilih tema ini ya. Karena yang saya lihat dari awal adalah penelitian di Lombok itu hanya berbasis tentang tarekoh ya, tentang tentang fisik ya, fisik ya. Masih sedikit peneliti yang fokus meneliti tentang pesantren atau pendidikan tradisional, dan tokoh juga yang sangat terkenal ya, sangat fenomenal di Lombok itu, yaitu Tuan Guru Kiai Zainuddin Abdul Majid yang tidak lama ini beliau itu diangkat menjadi pahlawan nasional. Karena memang ketika saya mencari banyak referensi ya, tentang tokoh pengaruh ulama ini, sedikit sekali sumber yang mungkin saya temukan. Karena memang kalau sumber hidup mungkin kita bertanya dari murid-murid beliau yang mungkin pada saat ini murid-murid beliau itu sudah banyak yang meninggal. Oke, kenapa saya angkat tema mengenai sejarah perkembangan pendidikan Islam tradisional dan modern di Lombok? Karena memang sebenarnya Islam di Lombok itu masuk itu pada abad ke-16 ya, ditandai dengan adanya kutipan atau tulisannya Profesor Rozi kalau tak salah, yaitu menulis tentang waktu teluk yang di Lombok Utara. Di situ ada manuskrip bahwa ternyata ada Islam itu datang ke Lombok itu sekitar abad ke-16. Tapi dari ada juga beberapa peneliti, contohnya Dr. Sapudin yang meneliti tentang Islam masuk di Lombok itu sekitar abad ke-17, yaitu dibawa oleh Sunan Prapen ya, yang diperintahkan oleh Sunan Giri pada saat itu untuk menyebarkan Islam di Lombok. Jadi saya pengen menggabungkan bahwa pada abad dari abad ke-17 itu di Lombok itu sudah ada sistem pendidikan gitu. Sistem pendidikan, walaupun juga saat itu memang ada pendidikan klasik yang pada saat itu yang kelola adalah koloni Belanda, Belanda ya, pada abad 19. Tetapi bentuk pendidikannya memang masih berbentuk halakoh ya, masih berbentuk secara tradisional. Makanya saya ingin mengkaji ini bahwa ketika di abad 19 menuju abad 20 itu ada transformasi pendidikan Islam ya, bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya bertumpu pada pendidikan secara halakoh, ya, melainkan pendidikan itu harus mengikuti zaman, yaitu harus berbentuk klasikal. Ini pemikiran yang menarik dari saya pikir. Ini wasiat mungkin saya ini, karena memang waktu itu memang ada pertentangan dari orang-orang Lombok, dari pribumi itu sendiri, bahwa persepsi mereka itu tentang pendidikan klasikal itu adalah tidak boleh gitu, karena milik Barat gitu. Nah, ini ada wasiatnya dari dari Cicero. Oke, latar belakang penelitian ini adalah
pendidikan Islam berlangsung dan menuju tujuan yang memerlukan model konsisten dan dapat mendukung nilai spiritual. Intinya adalah pendidikan itu tidak hanya tentang pada saat itu ya, pendidikan itu tidak hanya tentang belajar agama ya, tentang belajar tentang kitab ya, karena memang pendidikan pada zaman itu masih sulit diterapkan di masyarakat karena memang masyarakat Lombok pada waktu itu belum paham tentang tradisi pendidikan itu seperti apa. Makanya ketika pada abad 16 itu Ghaus Abdul Razak itu menyebarkan Islam itu di Lombok Utara ya, banyak sekali cobaan. Akhirnya sehingga lahirlah namanya Islamabutelu. Islamabutelu itu adalah bentuk gambaran dari sulitnya menyebarkan Islam, karena waktu itu memang keadaan masyarakat di sekitar itu masih belum paham dengan apa sih tujuan pendidikan itu. Nah, jadi memang konsep di sini adalah saya pengen mengubah bahwa ternyata di Lombok itu memang hampir 3 abad itu, hampir mungkin 3 sampai 2 abad itu bahwa dia mengklaim menggunakan pendidikan tradisional, bahwa dalam paradigma mereka, dalam paradigma kita sebagai orang Lombok, bahwa ngaji itu, belajar agama itu ya ngaji gitu. Belajar agama itu ya duduk melingkar gitu. Ngaji itu ya kita satu-satu gitu, bahwa masih berbentuk halaqah. Jadi sifat keilmuan yang ditransfer pun masih bersifat tradisional. Nah, ada yang ketiga ini adalah ada sosok transformer atau transformis yang hadir di abad 20 itu adalah pahlawan ini ya, Guru Abdul Majid, yang mana sebenarnya pemikiran ini sudah digagas juga oleh kakaknya, yaitu Tuan Guru Faisal, tapi tidak tercapai karena beliau meninggal ketika perang di Selaparan, perang kolonial ya, melawan Belanda di Selaparan. Jadi dia melanjutkan sebenarnya visi dari kakaknya, itu Tuan Guru Faisal ya. Karena memang di Lombok itu bentuk pengajaran itu adalah bentuk orang yang dikagumi, bentuk guru itu yang dipanggil Tuan Guru. Makanya banyak sekali tuan guru dari abad ke 17, 18, 19, contohnya ada Tuan Guru Tetet, banyak sekali Tuan Guru. Tapi untuk pengaruhnya tidak begitu besar karena memang ruang lingkupnya hanya sebatas di daerah sendiri. Gitu. Nah, Kiai Zainuddin ini sebenarnya adalah karena memang saya pernah baca disertasinya Dr. Arifin Zainal Arifin di Lombok itu mengatakan bahwa karena memang Zainuddin ini tidak ingin bahwa pendidikan agama itu, pendidikan Islam itu hanya berbasis kepada halaqah atau tradisional, tapi harus ada transformasi pendidikan, walaupun pada saat itu masyarakat di Lombok itu sulit sekali menerima tentang pendidikan secara klasik, karena yang pada saat itu yang menerapkan pendidikan klasikalnya sekolah-sekolah yang dimiliki oleh kolonial pada saat itu. Makanya ketika Maulana Syekh ini menerapkan sistem pendidikan klasik, penentangan banyak yang terjadi karena memang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru atau misalnya tuan guru sebelumnya. Oke, jadi mungkin rumusan saya seperti ini. Saya nanti berangkat dari bagaimana sejarah pendidikan Islam misalnya di Lombok pada abad 17. Saya pengen berangkat dari abad 17 sampai 19 itu bentuk pendidikannya seperti apa. Jadi saya pengen meneliti tentang kira-kira di abad-abad 18, 19 itu pendidikannya seperti apa dan orang-orang yang berpengaruh di zaman itu seperti apa. Karena memang di abad 17 itu juga Lombok itu sebenarnya udah modern ya, karena memang Portugis aja sudah datang dan berdagang ke Lombok itu di abad 17 gitu. Makanya karena kurangnya diferensi ya, karena memang
belum banyak yang menulis tentang terutama tentang perdagangan yang di Lombok masih tidak ada yang menulis ya, makanya di prinsip-prinsip itu juga masih kurang gitu. Terus yang kedua itu bagaimana pengaruhnya paradigma atau membawa paradigma baru terhadap perkembangan Islam modern di Lombok. Jadi ketika dia pulang dari Makkah ya, menurut ilmu, karena memang dia ditugaskan oleh gurunya itu Syekh Zakaria namanya di Makkah itu untuk balik ke Lombok. Balik ke Lombok itu sekitar 1872 ya, kalau nggak salah, untuk mentransformasi pendidikan di Lombok itu. Nah, karena memang pada saat itu juga masih sedikit sekali orang-orang yang bisa sekolah ya, apalagi sampai ke arah sana ya, sampai ke Mekah gitu. Karena yang dianggap adalah pendidikan di Lombok itu masih jauh dari kata modern ya. Beliau ingin menerapkan bahwa konsep pendidikan yang ada di Swatia, karena memang beliau waktu di Mekah itu sekolahnya di Aswatiyah namanya. Pengen diterapkan di pendidikan pendidikan yang ada di Lombok itu. Sebagaimana peran kaum guru dan matematik dalam paradigma baru terhadap perkembangan pesantren. Makanya pada abad, saya lihat di sini, nah pada abad ketika dia membuat sebuah organisasi ya, organisasi yang namanya kalau nggak salah pada waktu itu namanya Nahdlatul Wathon ya. Ketika dia pulang ke Lombok itu akhirnya dia mengabdikan dirinya untuk pendidikan ya. Dan pada saat itu beliau mendirikan sebuah organisasi ya. Tapi sebelum itu beliau juga aktif di Nahdlatul Ulama. Makanya secara pemikiran dan ajaran sebenarnya Nahdlatul Ulama sama Nahdlatul Wathon itu sama persis, karena memang sebelum beliau ini mendirikan yang namanya organisasi Nahdlatul Wathon, beliau aktif selama 3 tahun di organisasi Nahdlatul Ulama di Lombok itu sendiri. Makanya ketika beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, akhirnya dalam dalam benak beliau bahwa di bawah organisasi ini harus ada pendidikan formal, yang mana harus menggabungkan antara pesantren tradisional yang sebelumnya digeluti, yang sebelumnya dibangun, dan pendidikan klasikal atau pendidikan secara modern. Akhirnya beliau itu mendirikan madrasah yang namanya Madrasah NBDI, Nahdlatul Wathon Banat Islamiyah, NWDI ya, Diniyah Islamiyah. Jadi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu adalah pesantren yang didirikan pertama oleh Maulana Syekh yang menggabungkan antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Tetapi pada saat itu memang karena memang belum berani menggabungkan antara perempuan dan laki-laki, artinya hanya membuat untuk yang banin dulu, yang untuk laki-laki itu namanya NWDI. NWDI itu Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Berjelang 5 tahun setelah pembangunan NWDI, karena ada support dari masyarakat ya ketika itu bahwa paradigma negatif tentang beliau itu sudah mulai agak memudar ya. Dan setelah 5 tahun dari dibangunnya NWDI, maka beliau membangun madrasah yang namanya NBDI, Nahdlatul Wathon Banat Islamiyah. Artinya memang madrasah khusus untuk perempuan gitu. Dari situlah terbangun madrasah dari satu madrasah, makanya di tahun 1972 itu madrasah yang tersebar di Lombok itu hampir 420 madrasah itu di 1972. Itulah awal mula di mana Maulana Syekh itu membangun paradigma baru tentang pendidikan. Ya, tujuannya tujuan pendidikan ini adalah untuk mengetahui secara komprehensif mengenai sejarah pendidikan Islam di Lombok pada abad 17 dengan saya seperti itu. Untuk mengetahui peran dan pemikiran Presiden terhadap pendidikan Islam modern Lombok. Ini mungkin
sudah general. Tapi yang ketiga ini yang ingin saya juga sebagai tujuan, yaitu adalah untuk mengetahui peran dan pengaruh ini terhadap santri di lombok ini. Gitu. Ini tujuan juga yang sedang saya kaji nanti. Nah, ini juga harapan saya ke depannya adalah bisa menjadi rujukan ya tentang apa namanya pengaruh dan pemikiran yang Maulana dalam pendidikan. Karena untuk saat ini buku-buku yang kemarin saya baca di bukunya Profesor Dr. Fergozi yang mana ketika diangkat menjadi pahlawan nasional itu deskripsi atau narasi tentang pengaruh Maulana dalam pendidikan itu sangat sedikit, malah cuma beberapa paragraf gitu. Dan saya juga bertanya kepada teman-teman yang aktif di Nahdlatul Ulama itu mengenai buku yang fokus mengenai kiprahnya Maulana terhadap pendidikan juga belum ada. Dan ini juga sebagai harapan saya ke depan. Dan mungkin yang terakhir sebagai referensi, ini intelektual muda khususnya masyarakat Lombok dalam menghadapi perjuangan pahlawan nasional. Karena yang ini memang banyak sekali generasi-generasi muda hanya bertumpu pada sami'na wa ata'nanya yang digaungkan oleh Maulana. Tetapi jarang sekali generasi muda NU itu paham betul mengenai kiprahnya Maulana terhadap pendidikan. Kita tidak hanya dituntut untuk sami'na wa ata'na atau bekerja di madrasah ataupun ikut apa yang dikatakan pimpinan, tapi sebagai generasi NU ke depannya adalah harus bagaimana mentransformasi pemikiran supaya pendidikan-pendidikan itu di mana pendidikan di NU itu terutama menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih modern dengan konsep-konsep pendidikan Maulana yang dibawa. Karena memang sekarang yang saya lihat, ya bisa mohon maaf misalnya ada beberapa madrasah yang ada di pelosok di Lombok itu masih jauh dari kata-kata modern ya secara pemikiran. Karena konsepnya adalah mengajar saya pokoknya gitu. Tapi untuk transformasi pendidikan masih jarang sekali. Gitu. Nah ini tujuan pustaka sudah beberapa orang yang ini, tapi yang fokus pada pendidikan memang sekali. Teorinya, ya ini pengen saya gambar tentang karena penelitian itu bentuknya adalah sejarah, maka ini harus diteliti ya, harus memahami kejadian yang terjadi ya, dari objek-objek atau sumber-sumber yang valuable untuk Oke, kemudian menurut penelitian, ini ada kerangka, ya, memang kerangkanya ini memang dari bukunya Ningrat ya, pengembangan ilmu antropologi. Bahkan dalam penelitian itu harus berdasarkan kerangka pertama yaitu pemilihan topik, yang mana pemilihan topik itu harus berdasarkan objek penelitian yang valuable. Contohnya saya di sini pengen meneliti tentang pendidikan tradisional dan sampai modern ada di Lombok. Kemudian juga ada pengumpulan sumber-sumber. Nah ini mungkin yang jadi sulit nantinya yaitu pengumpulan sumber-sumber ini. Karena sumber cerita atau orang yang memang hidup di zaman itu udah ada komunikasi dan interpretasi Indonesia. Kemudian bentuk penelitiannya adalah harus melewati 4 tahapan ini. Selanjutnya, karena memang penelitian ini sifatnya adalah descriptive analysis ya, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan tradisional mulai di abad 17 Menurut sejarah ini bertumpu pada 4 langkah, yaitu yang pertama yaitu
terus heuristik ya, yaitu pengumpulan sumber, verifikasi, penafsiran, interpretasi, dan historiografi. Oke, pengumpulan sumber ya, mungkin yang pertama yang kita lakukan adalah pengumpulan sumber ya. Baik itu dalam bentuk tulisan, desain yang ada pada saat ini, mungkin yang perlu kita kaji nanti. Sebagai sumber primer ya, mungkin yang kita gunakan adalah catatan sejarah tentang Pulau Lombok dan pengaruh saya sebutkan ini terhadap pendidikan itu sendiri. Kemudian kritik dan sumber atau verifikasi mungkin mengecek proses serta mendeteksi adanya kekeliruan yang terjadi dalam hal ini dilakukan sehingga sumber data yang diperoleh benar-benar credible. Kemudian ada penafsiran atau interpretasi, yaitu memunculkan problem subjek, namun dengan proses analisis yang tepat dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek terhadap sejarah perkembangan pendidikan Islam atau tradisional di Pulau Lombok. Kemudian yang terakhir adalah penulisan sejarah. Nah, ini mungkin dengan aspek kronologis. Nah, ini bentuknya sejarah, maka kita harus fokus pada aspek kronologis seperti di bukunya Hermawan Wisto ya, pengantar metodologi sejarah buku teman mahasiswa ya, saya lihat. Pada langkah ini maka penulis akan menyusun bahan-bahan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menjadi suatu narasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, mungkin selanjutnya ada sistematik. Nanti sistematiknya adalah ini, maka berisi dengan ya, ada metodologi penelitian, ada sejarah bersama kesemuanya, dan yang terakhir adalah merupakan bentuk dari sebuah kesimpulan. Intinya begini teman-teman, bahwa ini juga belum menjadi final ya teman-teman, makanya nanti saya minta beberapa masukan kira-kira ini relevan tidak gitu. Karena dari kemarin itu memang saya mencari judul yang sekiranya tepat, tetapi memang masih ini aja yang saya anggap ini ya relevan ya menurut saya. Karena memang yang saya lihat adalah beberapa researchers yang ada di Lombok, terutama di Lombok, terakhir Lombok ya, Lombok, Sumbawa, BNPB ini masih jarang yang mengkaji tentang bagaimana proses penyebaran Islam yang ada di Lombok itu. Contohnya misalnya kalau kita mau mengkaji tentang jalur rempah yang ada ketika Portugis datang dari Lima atau NTB membawa Islam dari Portugis itu para pedagang datang dari Sulawesi ya, banyak pedagang yang itu dari Sulawesi dan orang-orang itu pun juga berpengaruh terhadap Islam. Dan itu masih jarang sekali yang meneliti itu, makanya coba saya pengen mengangkat tentang ini walaupun nanti kendalanya besar dan mungkin beberapa tidak relevan atau seperti apa. Dan nanti saya pengen dari teman-teman itu mengkritik habis-habisan dan apa yang perlu saya lakukan supaya tulisan ini nantinya bisa ada ada makna ya, ada poin plusnya bahwa ini cocok untuk dijadikan sebuah penelitian seperti itu. Oke, mungkin pelajar dari saya, silakan teman-teman yang mau diskusi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Abbas, kayaknya tunggu-tunggu Mas Abbas, Mas Afan ya kemarin, Mas Ani ya. Silakan langsung aja. Terima kasih Mas Herman. Ya. Silakan Mas yang mau respon. Mas Abbas silakan kalau mau respon. Siap Pak. Siap Mas Herman. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, yang pertama terkait proposal penelitian ini memang apa ya, perlu digali apa ya, ciri khas Islam Nusantara gitu. Ini dalam konteks pendidikan di Lombok
itu ada nggak jejak-jejak genealogi? Apalagi kan Tuan Guru ini kan dulu pernah di NU ya, pernah di NU. Nah, dalam konteks pendidikan di sana, bagaimana mencari akar ya atau genealogi yang bisa menguatkan konteks Islam Nusantara gitu kan. Kalau misalnya dari tulisan dari Pak Dekan kan jelas ya, secara metodologis itu landasan paradigma Islam Nusantara itu kan Ahlussunnah wal Jamaah dan tradisi Wali Songo. Nah, ini bagaimana ini juga digali gitu loh di dalam pendidikan ini gitu loh, pendidikan di Lombok ini gitu kan. Jadi itu salah satu apa ya, genealogi lah, termasuk coraknya gitu ya, masuk coraknya, termasuk tadi ada pembaharuan ya. Mungkin kalau di Islam Nusantara itu kalau saya baca tulisan-tulisan ya Pak Dekan dan tulisan yang lain terkait Islam Nusantara itu ya secara praksis itu ya sifatnya itu ya Islam Nusantara kan transformasi, dinamis, perubahan ya kan. Nah, ini kan muncul Pak ya di riset Anda gitu kan. Nah, bagaimana ini apa ya dimunculkan gitu loh agar karakter Islam Nusantara itu muncul gitu loh, gitu kan. Bukan hanya murni kalau ini kan konteks ini secara metodologis memang ini kan penelitian sejarah gitu loh, penelitian sejarah dan bagaimana kita mengelaborasi ya, coba menggali genealogi itu. Nah, yang kedua, secara metodologi alangkah sebaiknya Mas Herman memilih ya salah satu ya, apakah mau menggunakan metode penelitian antropologi ataupun sejarah ya. Kalau sejarah tadi sudah disebutkan ya untuk Wijoyo, kalau tadi antropologi Kunchroningrat. Ataupun kalau misalnya Mas Herman ingin menggunakan salah satu, yang satu lagi itu menjadi sebuah pendekatan gitu loh. Masih pendekatan bisa dia menggunakan sejarah tapi nanti ada pendekatan antropologi ataupun sebaliknya gitu kan. Jadi supaya tidak tumpang tindih di dalam metodologi kan. Nah, bagaimana itu nanti metodologi bisa membantu menggali ya akar-akar Islam Nusantara kan, karena memang apalagi Tuan Guru ini kan ya punya basic aswaja yang kuat gitu kan. Nah, itu seperti apa ya aswajanya di sana? Saya rasa memiliki corak ya, memiliki karakter gitulah. Nah, Nahdlatul Wathon itu memiliki corak. Ya mungkin itu sekedar tambahan saja. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang lain sebelum dijawab. Mungkin saya mungkin Ya, silakan, Mbak. Ya, jadi makasih Mas Herman presentasinya gitu. Tentang pesantren itu mungkin juga perlu dilihat ya. Itu mirip sekali dengan sistem gurukula juga. Di Weda ada namanya gurukula gitu. Itu sistemnya tuh mirip gitu. Dan tadi juga tentang sebenarnya itu kosmopolitan banget idenya ya. Itu kan muncul kalau di pesantren itu sejak masa Wali Songo ya gitu sebagai suatu metode pengajaran gitu. Tapi yang menarik saya lihat sekarang ya pengamatan saya sekilas, saya juga terakhir 3 bulan yang lalu juga ke pesantren juga di Jawa Tengah, ke Pabelan ya pesantren. Nah, saya lumayan sering juga mengunjungi secara umum gitu, walaupun saya tidak ini nyantri, tapi saya sangat tertarik dengan metode pembelajarannya gitu ya. Jadi mungkin dilihat apa sih yang tadi terkait dengan karakter Islam Nusantara atau kosmopolitan itu ya. Saya rasa sih kalau pesantren ya, benar atau enggak, itu sebenarnya dia juga masih mengadopsikan ya kurikulum dari sekolah-sekolah umum gitu yang saya lihat. Terus kemudian juga dia juga dari segi kosmopolitnya juga dia kan tidak hanya belajar bahasa Indonesia misalnya, tapi juga belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab juga pasti ya gitu, dan juga ada yang Chinese juga gitu. Mungkin bisa juga dielaborasi, saya nggak tahu situasi di Lombok, tapi mungkin ya itu saran saya aja. Terus kemudian juga ini juga saya egalitarnya saya lihat ya.
Jadi kalau tadi kita kan sudah membahas gitu kan tentang Islam santri, abangan, priayi gitu ya. Kalau di pesantren itu nilai-nilai apa sih dimunculkan? Kayaknya nilai-nilai apa sih kesetaraan itu ya, egaliter itu gitu. Jadi itu menjadi cair, liquid kan, anak priayi, apakah dia anak petani segala macam gitu. Mungkin saya rasa spirit-spirit seperti itu mungkin bisa dimunculkan gitu, sehingga kemudian disertasi ini ada sesuatu lah yang apa kalau kita bilang mau nyumbang ke Islam Nusantaranya ya, bahwa spirit Islam Nusantara itu dimunculkan sebenarnya di pesantren gitu, dari segi bahasa yang digunakan, dari segi siapa yang masuk di sana, kurikulumnya gitu. Terus kemudian apa ya, dan mungkin bagaimana gitu asal mulanya ada di Lombok ini gitu. Apakah itu memang kemudian siapa yang membawa, ataukah ada referensi dulu, misalnya ada model-model pembelajaran tradisional ya gitu ya, perguruan-perguruan yang sifatnya tradisional, yang kemudian dia bertransformasi jadi pesantren gitu. Karena setahu saya itu zaman Singosari Majapahit itu memang budaya Vedic culture gitu ya, itu ada namanya sistem gurukula yang mirip banget dengan pesantren. Mungkin itu dari saya, makasih. Ya, silakan direspon dulu, nanti yang lainnya. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Abbas dan Pande. Pertama mungkin saya akan respon dari Mas Abbas. Yang menarik ya, karena memang gini, kalau kita berbicara tentang nilai Islam Nusantara, gitu, sebenarnya gini, kalau Mas Abbas ke Lombok itu mau melihat NU, maka lihatlah NU. Jadi kayak twin brother, jadi kayak saudara kembar gitu. Karena memang ketika juga Maulana ini juga ketika itu juga pernah mengaji bareng dengan Mas Ali. Itu yang pertama. Dan yang kedua bahwa memang nilai Islam Nusantara ini dibawa oleh Sunan Prapen awal mulanya, karena memang Sunan Prapen itu diutus oleh Sunan Giri untuk menyebarkan Islam di Lombok ini. Tapi sebelum itu di abad ke-16 ya, masih ketika ada manuskrip yang mengatakan bahwa Islam masuk di Lombok itu dibawa oleh Rasul Abdul Razak. Itu nilai-nilai. Tapi ada yang miss di sana bahwa penyebaran Islam itu yang menonjol pada saat itu adalah waktu Telu itu, karena memang masih pemikiran-pemikiran primitifnya masyarakat pada saat itu belum bisa menangkap ajaran Rasulullah. Makanya ketika Sunan Prapen itu datang ke Lombok, itulah awal mula transformasi penyebaran Islam di Lombok itu. Nilai aswajanya, nilai Islam Nusantaranya adalah sama seperti menjadikan cultures, menjadikan budaya itu sebagai fondasi beragama, bukan agama sebagai fondasi. Tetapi memang ajaran-ajarannya agama itu memang, contohnya misalnya jauh sebelum Sesedudin itu ada namanya Tuan Guru Tretetet, ya, Tuan Guru mana itu juga sudah mengajarkan tentang itu juga termasuk murid-murid dari Sunan Prapen, dan mengajarkan memang yang diajarkan adalah yaitu misalnya zikiran, yaitu nilai-nilai aswa dan nilai-nilai Islam Nusantara yang diajarkan memang turun-temurun dari Sunan Prapen itu sendiri. Ini menurut penelitiannya Dr. Sarpudin yang dosen di UIN itu. Oke, untuk mungkin penelitiannya pendekatan antropologi nanti kita akan kita masukkannya, mungkin Mas Abbas ya, kira-kira kalau saya sih lebih ke pendekatan antropologinya ya, karena memang ini kalau berbicara tentang sejarah maka kita harus menelusuri jejak-jejak dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan sejarah itu dari abad ke-16 sampai terbentuklah di abad ke-20, akhir abad 19 dan masuk abad 20 itu tentang paradigma yang dibawa oleh Sesedudin dalam transformasi pendidikan tradisional itu. Karena memang contohnya misalnya ketika zaman-zaman Tuan Guru Tretetet ya, ketika dibayar itu maka masih sistemnya adalah di rumah-rumah gitu. Ketika ada pesantren di Bodak itu, dia juga awal mulanya menggunakan
pesantren halakoh, tapi bentuknya adalah surau, mondok gitu. Anak-anak dimondokkan dan pembelajaran berbentuk halakoh, dan dia tidak memasukkan sistem pendidikan klasik dalam pendidikan, karena fokus pada halakoh aja. Tapi ada di abad ke-18 itu sudah menciptakan, artinya sudah membuat sebuah pesantren yang lebih modern, yang lebih maju dari zamannya di Pemuda United yang ada di Lombok Utara, yang semulanya di rumah-rumah gitu. Tapi akhirnya dia buat sebuah pendidikan yang bersifat boarding gitu, harus mondok anaknya, tapi yang diterapkan adalah metode pelajaran Islam tradisional, ngaji dan sistemnya adalah literat, halakoh itu sendiri. Nah, makanya ketika Maulana itu di abad 20 kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Masyuri pada saat itu, dan bergabung juga dengan Darul Watan, makanya mungkin ini ya, mungkin belum pasti juga, dan mungkin dia melihat karena dia sering mungkin berkunjung ke pesantren NU yang ada di Jawa mungkin, dan konsep itu pun dia pikirkan gitu, bahwa di Lombok itu masih masih membedakan antara sekolahnya kolonial dengan sekolah pendidikan pesantren gitu. Dia nggak mau bersatu gitu, padahal pada saat itu memang waktu juga zaman sudah agak modern gitu. Karena ketika dia mendirikan Nahdlatul Ulama itu, konsepnya itu ditentang banyak bahwa nggak boleh kita mendirikan sebuah pesantren atau sekolah yang belajar agama tetapi menggunakan metode orang kafir. Nah, itu yang diruntuhkan oleh beliau, bahwa walaupun misalnya metodenya orang kafir, metodenya orang Belanda pada saat itu, bahwa konsep ini juga boleh diterapkan di sekolah pesantren dengan memadukan antara tradisional atau halakoh dengan kemudian berubah menjadi klasik. Nah, makanya pada saat itu beliau mendirikan yang namanya NWDI, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Mungkin seperti itu ya Mas Abbas ya. Nanti mungkin minta masukannya lagi Mas Abbas. Kemarin sempat konsultasi juga sama Mas Abbas. Terima kasih Mas Abbas. Kemudian dari Bu Pande ya. Bu Pande itu memang begini. Gambaran pesantren ya. Tidak hanya tentang tentang belajar agama ya. Pesantren saat ini bukan hanya fokus pada tentang mengaji, tentang belajar kitab. Saya pernah berkunjung ke pesantren Purwatul Wusto di Jombang, yang sudah lama ya, sekitar 4-5 bulan yang lalu. Di situ itu pesantren itu berbagi-bagi ya. Misalnya ada anak juga yang fokus pada kitab, maka diarahkan ke kitab. Ada anak yang fokus pada permesinan, diarahkan ke permesinan. Bahwa paradigma pesantren itu tentang mengaji, tentang mengkaji tentang agama Islam tidak serta-merta terjadi pada semua pesantren di Indonesia. Bahwa tidak ada memang pesantren-pesantren yang memadukan antara pengetahuan, ya, pengalaman dan skill pesantren itu sendiri gitu. Nilai agama itu tidak serta-merta ketika dia lulus pesantren mereka menjadi ustadz gitu. Nilai agama yang ditanamkan pada santri itu ketika dia selesai bukan serta-merta dia menjadi seorang ustadz atau mubalik, melainkan pada saat ini banyak pesantren yang mengatakan bahwa tidak hanya itu gitu, tapi nilai agama itu harus melebur dengan dirinya. Dia mau jadi apapun nantinya, mau jadi insinyur kah, mau jadi apa, tapi nilai agama yang ditanamkan di pesantren itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi culture, budaya, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh dirinya itu merefleksikan agama itu sendiri, merefleksikan kedamaian agama Islam itu sendiri. Dan itu yang terjadi di beberapa pesantren yang ada di Lombok, contohnya pesantren Syekh Zainuddin itu Mahat ya. Pesantren Syekh Zainuddin itu halakoh dan klasikal itu digabungkan, walaupun ada universitasnya, tapi ketika dia halakoh ya tetap halakoh, ketika dia klasik nanti belajar di kelas. Mungkin bisa berkunjung yang Pandi ke Lombok itu ya, di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin namanya. Seperti itu. Jadi nilai agama yang ditanamkan pada santri ya adalah
namanya nilai religi, nilai agama. Jadi tidak harus jadi ustadz gitu. Nah, pesantren pada saat ini tidak membedakan mana priai, sudah tidak ada. Dengan konsep pemikiran yang modernis yang ada di Lombok, konsep pemikiran pesantren modern yang diterapkan bahwa konsep priai itu udah melebur menjadi satu, yaitu santri gitu. Maka apapun profesinya, apapun kedudukannya, ketika dia belajar, maka dia melebur menjadi satu nama, yaitu santri itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itu aja, Bu Pandi. Mungkin ada yang menambahkan atau kurang tepat, Bu Pandi. Oke. Ya. Terima kasih, Mas Indra. Ada lagi Kak, teman-teman? Di-mute pada kan? Maaf. Silakan yang lain. Ini mungkin ditutup dulu Mas, ininya apa tampilannya ini. Siap. Nah, Oke. silakan yang lain. Ya, Mas. Anik, Mas. Ya, silakan Mas. Ya, silakan. Anik, Mas Anik. Ya. Yang pertama, saya hanya ingin ngasih semacam pilihan atau pandangan gitu ya. Kalau menurut saya begini, jadi walaupun kita ini mengkaji tentang Islam Nusantara, tapi bukan berarti Islam Nusantara itu harus NU. Itu kalau menurut saya itu menjadi patokan kita gitu. Nah, yang kita gali misalnya nanti di sana itu kan tentang kalau dia mengandung perdamaian, persaudaraan, sufi dan juga persamaan itu adalah nilai-nilai yang ada di Islam Nusantara, kira-kira begitu. Jadi nggak harus NU dulu gitu. Nah, adapun yang sudah ada kayak misalnya punya Mas Herman ini mau meneliti tentang pendidikan di Nahdlatul Ulama yang ada di Lombok ya. Kan tadi Mas Herman sudah memiliki asumsi bahwa asumsinya Mas Herman itu NU yang ada, kalau kita mau melihat NU yang ada di Lombok ya NW ini. Nah, itu kan masih sebatas asumsi. Karena itu masih sebatas asumsi, makanya bisa nggak kira-kira nanti dengan studi itu Mas Herman itu meyakinkan bahwa ini tidak hanya asumsi, tapi ini ada studinya yang berbasis intelektual kayak begitulah. Nah, itu menurut saya. Jadi pandangan kita itu untuk memasukkan Islam Nusantara itu tidak harus NU. Gitu. Jadi nanti di sana di pendidikan tersebut Mas Herman bisa menggali apa saja sampai misalnya hal-hal yang kira-kira sama dengan NU itu apa, dan hal-hal apa yang sekiranya di situ ada ajaran tersendiri atau materi tersendiri yang khusus yang benar-benar membedakan dengan NU itu apa, sehingga di situ terlihat jelas bahwa asumsi NU yang ada di mana itu di Lombok ini adalah NW itu memang benar-benar berdasarkan studi. Begitu kalau menurut saya. Terima kasih, kita coba Dekan. Ya. Silakan, masih ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, mungkin melanjutkan dari Mas Anik tadi, kenusantaraan itu tidak harus NU. Apakah Mas Herman sudah menghubungi Nahdlatul Ulama? Apa ini Nahdlatul Ulama itu menerima tidak tentang Islam Nusantara? Itu kan harus betul-betul disahkan. Kalau pondok pesantrennya menerima, mungkin bisa dilanjut. Kalau enggak kan enggak bisa dilanjut kali. Terima kasih, gitu aja Mas Herman. Oke, masih ada? Silakan. Satu lagi. Siapa yang belum bicara? Mas, atau sudah semua? Mas Ridwan belum ngomong. Coba Mas Ridwan silakan. Atau Mas Afan. Ya Pak. Pertama saya mohon maaf telat tadi, jadi udah masuk di latar belakang tapi udah setengah. Yang pertama saya senang dengan proposalnya ini karena ada teman ya nanti ya, jadi bisa diskusi. Cuma memang kalau dilihat tadi Mas Herman itu kan sejarah ya ininya. Tadi ada ruang lingkup ya, batasan penelitian atau ruang lingkup penelitiannya itu kayaknya belum ada tadi. Atau belum jelasin, mungkin saya yang keliru atau gimana tuh. Karena begini, kalau misalnya sejarah
yang paling tegas dalam batasan penelitian sejarah itu batasan waktunya, Mas. Nah, kalau misalkan saya tadi nggak tahu, karena judulnya juga kan saya udah telat ya. Tadi, kalau misalkan Mas ngambil bisa ditunjukin judulnya, Mas, biar kita diskusinya lebih hidup, Mas Herman. Tolong kasih judulnya. Silakan lanjut, Mas. Maafan. Kalau misalkan judul batasan waktunya Mas itu panjang, terlalu panjang, itu nanti susah untuk mendiskusikan dengan detail. Ibaratnya tidak tajam jadinya. Itu satu tuh permasalahannya, Mas. Itu. Nah, jadi yang pertama dudukkan dulu, Masnya mau neliti dari tahun kapan sampai tahun kapan. Itu ruang lingkup waktunya. Nah, yang kedua itu ruang lingkup geografisnya. Kalau misalkan geografisnya jelas mungkin karena kan Nahdlatul Wathon ini kan yang diteliti kan Nahdlatul Wathon ya, pendidikan Nahdlatul Wathon gitu. Nah, didudukkan dulu Nahdlatul Wathon yang di mana gitu. Apakah Nahdlatul Wathon itu cuma yang di Lombok atau satu NTB atau mungkin Nahdlatul Wathon punya cabang di tempat lain. Nah, itu didudukkan dulu, Mas, batasan geografisnya. Kalau enggak nanti repot juga kita itu. Nah, kemudian temanya, kalau tema jelas ya pendidikan, mungkin tidak perlu kita iniin lagi. Itu yang saya lihat. Kemudian soal pendekatan dan deskripsi tadi. Nah, kalau pendekatan, Mas tadi bilang pakai pendekatan antropologi. Nah, pendekatan antropologi memang banyak dipakai di sejarah gitu. Tetapi hati-hati, Mas, karena Kunto Wijoyo juga udah ngingetin bahwa antropologi dan sosiologi itu sinkronis. Dia itu melebar dalam ruang, sementara sejarah itu diakronis, memanjang pada waktu. Kalau dari yang pemaparan Mas tadi, saya melihat ada kecenderungan Mas lebih menjelaskan itu lebih dalam konteks sinkronik. Nah, ini nanti nggak ketemu, karena kita bicara sejarah, boleh kita bicara tentang secara sinkronis, tetapi kuncinya karena ini objeknya adalah objek sejarah, maka dia harus ada proses yang dijelaskan di situ. Nah, Mas mau cerita proses dari mana mau ke mana gitu. Nah, kemudian deskriptif analitis tadi itu. Deskriptif analitis itu biasanya pertanyaannya mengapa, Mas? Maksudnya ada analisa-analisa. Nah, itu juga ada pendekatan-pendekatan lain yang berhubungan. Misalkan begini, sederhananya. Kenapa Tuan Guru yang tadi disebutin itu keluar dari NU dan mendirikan Nahdlatul Wathon sendiri? Nah, itu analitis, Mas. Tapi sebenarnya kalau sejarah nggak ada masalah juga kalau cuma naratif. Itu selama bisa lebih tajam. Yang berikutnya adalah di heuristik, Mas. Di heuristik itu kan pengumpulan sumber. Kalau misalkan dia terlalu jauh jaraknya, misalkan kalau yang saya 1800 sekian, itu kita nggak bisa, Mas, pakai wawancara. Harus studi literatur. Studi literatur pun kita lihat apakah di sumbernya sejaman. Nah, sumber primer itu kan sumber yang pelakunya yang melaporkan atau saksi mata yang melaporkan itu. Tapi kalau sanad masih bisa sebenarnya, tergantung kita lihat kredibilitasnya. Nah, di sini Mas belum ngasih tahu apanya gitu, cara penyampaiannya. Mungkin di situ. Tapi saya lihat ini bagus sih sebenarnya. Saya senang dengan proposalnya ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Mas Ridwan masih mau ini ngasih pandangan? Mas Ridwan belum muncul mukanya ini. Kalau enggak silakan Mas Herman. Lanjut. Oke, mungkin ya saya cekon terima kasih dulu ya Mas Alvan ya. Nanti juga bisa bertanya-tanya nih Mas Alvan ya. Mas Alvan ya. Oke, saya mungkin teman-teman yang dari Mas Anik ya, yang tadi tentang apa namanya Nahdlatul Wathon itu benar nggak seperti NU gitu ya Mas Anik ya. Jadi ada nilai-nilai Nusantara yang ada di NU gitu. Ini sekalian saya jawab juga dengan pertanyaannya Bu Hanif yang mengenai apa namanya pernah izin nggak tentang mengatakan bahwa NU itu sama dengan NU gitu. Itu ya Pak Hanif ya. Dan sekalian saya jawab. Begini,
Saya besar dan tumbuh di pesantren Nahdlatul Wafat yang ada di Lombok itu. Sampai saya juga nyantri itu sampai hampir 8 tahun saya nyantri ya. Ketika saya berada di Jakarta, ketika saya melanjutkan kuliah di Jakarta itu, bahwa saya memperdalam tentang Islam Nusantara ketika familiar ya tentang Nusantara itu, bahwa nah saya mulai mengkaji tentang mulai dari nama bahwa Nahdlatul Wafat sama Nahdlatul Ulama sama-sama kecintaan tanah air. Nahdlatul Wafat itu artinya kecintaan dan tanah air. Makanya dalam NU dia mengatakan betul dan iman. Kalau di NU itu mengatakan misalnya nahnu fidya, misalnya kan nahnu fidya dan ulu kullayomilan. Jadi seperti itu. Jadi kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap negara ini dia satu napas dengan dengan agama. Jadi makanya di sekolah-sekolah NU yang ada di Lombok itu, baik di Lombok maupun di luar juga diwajibkan untuk kayak seperti menyanyi ya tentang cintaan kita terhadap bangsa ini gitu. Dan nilai-nilai aswaja yang saya lihat di Nahdlatul Wafat itu tidak beda, tidak jauh dari yang dilakukan di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena memang beberapa mahasiswa yang sekarang di pesantren saya itu juga lulusan dari Jawa, lulusan dari Budirang gitu. Artinya nilai-nilai ini konsep Islam Nusantara itu adalah menjadikan kultur atau budaya itu adalah fondasi, gitu kan? Islam Nusantara itu adalah tipologi, bukan teologi, gitu. Nah, itu yang saya lihat di Lombok itu, bahwa ketika 85% orang NTB itu Nahdlatul Wafat, maka yang saya lihat itu bahwa dia menjadikan budaya itu sebagai tipologi, bukan sebagai teologi. Jadi budaya-budaya orang Lombok itu sama persis yang dilakukan di Jawa, seperti yang saya pernah tinggal di Kediri, di Semarang, di Brangsong gitu. Saya lihat tradisi-tradisi ini kok sama gitu dengan orang-orang yang ada di Lombok gitu. Makanya saya asumsikan bahwa ketika dari nama Nahdlatul itu artinya kita tanah air, itu saya asumsikan bahwa konsep pemikiran dan wawasannya saya dengan pemikiran-pemikirannya yang dibawa oleh Mas Ari atau pemikiran-pemikiran Wali Songo itu sama persis yang diajarkan di pesantren-pesantren yang ada Nahdlatul Wafat. Seperti itu ya Bu Mas Anit dan Bu Hani. Kemudian untuk Mas Afan ya, terima kasih banyak. Tapi juga saya dapatkan ilmu ya. Jadi ya memang penelitian itu memang dua minggu. Jadi saya tidak tentang perkembangan abad pendidikan tradisional di abad 17-16 itu sampai ketemunya nanti di abad ke-20 bahwa konsep pendidikan dibawa oleh Holmes. Ya betul kata tadi Mas Alvan bahwa ada sebuah kesulitan bahwa orang-orang yang masih hidup di zamannya itu udah sedikit sekali gitu Mas Alvan. Dan mungkin udah nggak ditemukan gitu. Makanya tapi tadi malam saya ketemu nelpon dengan seorang mas ya, di Lombok itu, bahwa ada satu orang santrinya yang masih hidup itu di Lombok Timur. Makanya nanti kalau ada kesempatan memang saya pengen menemui beliau, semoga Mas umur panjang umurnya ya. Kita juga masih berumur panjang dan sehat. Beliau sudah berumur 117 tahun. Dan itu pun murid pertamanya Maulana Syekh yang masih hidup sampai saat ini. Itu masih satu orang. Dan mungkin yang lainnya ya mungkin dari murid-murid beliau yang mungkin di abad 21 yang saat ini aja yang masih eksis ya. Nanti mungkin itu yang mungkin nanti kita cari seperti itu. Memang ada sekitar sendiri Mas Afan. Dan mungkin nanti saya juga pengen bimbingannya dari teman-teman yang memang ahli di bidang sejarah. Saya juga baru ini dari Mas Afan dan juga yang memberikan masukan bahwa seharusnya penelitian seperti ini gitu. Biar nanti saya juga fokus saya harus seperti ini gitu. Jadi nanti data juga yang akan saya cari juga jelas sudah saya rangkai data-data ini yang menurut saya penting.
Itu aja Mas Afan ya. Terima kasih Mas Afan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, diskusi ini sangat hidup dan banyak sekali masukan yang mungkin nanti bisa dirangkum ya oleh diseleksi. Tentu tidak semuanya dimasukkan, tapi itu tadi itu penting-penting sekali. Ya. Saya juga ingin memberi masukan ya. Jadi ini untuk kita semua ya, teman-teman juga ya. Jadi kata modern tradisional di akademik itu sebenarnya sudah nggak berguna. Tidak ada lagi kata itu sebenarnya. Jadi pertama-tama yang harus kita dalami ya, Mas Herman, itu apa sebenarnya yang ingin dicari. Jadi kalau bisa justru mengkritik pendekatan modern tradisional. Itu sebenarnya sudah ada banyak istilah lain ya. Ada post-tradisional, ada neo-tradisional, ada neo-modernis, ada transformasi, ada kontekstualisasi, dan lain-lain. Coba Anda kaji itu dulu. Yang mana yang pas untuk saat ini dan untuk Islam Nusantara gitu. Jadi Islam Nusantara itu sebenarnya bukan identitas. NU, tidak NU itu bukan itu. Tapi akademik yang memberikan ciri-ciri pada satu dialog, continuity ya, secara historis continuity dan lain-lain. Jadi saya kira tantangannya untuk riset ini adalah mencari satu term yang paradigmatik gitu. Anda tidak akan memperoleh apa-apa kalau masih model itu topik abad yang lalu itu, topik abad 20 ya, awal 20 lah gitu. Jadi sekarang ini mesti harus berubah. Nah, misalnya Anda bisa membaca disertasinya Mas Humadi ya, post tradisional Islam itu misalnya. Bagaimana itu dipahami? Kemudian disertasinya Greg Barton tentang neomodernisme Islam. Kemudian ada jadi ada istilah-istilah yang penting yang mungkin tidak di diskursus Islam yang penting kita pelajari, misalnya teman-teman Kristen Protestan itu kontekstualisasi misalnya, mungkin bisa dicari gitu. Nah, apa sebenarnya yang ingin kita cari adalah yang pertama bisa mengangkat nilai-nilai kelokalan yang dialognya dengan Islam, tapi juga continuity. Tadi Mbak Pande menunjukkan bahwa sebenarnya ada kemiripan antara pesantren dan perguruan Hindu-Buddha di masa lalu misalnya. Gurukula. Ya, jadi guru ya, tadi saya catat juga. Jadi itu bagaimana dicari? Itu masukan yang sangat penting ya, karena misalnya dalam salah satu bukunya Wycliffe itu bertanya begini, mengapa Islam di Jawa Timur itu lebih friendly terhadap masyarakat lokal ketimbang Jawa Barat misalnya. Salah satu jawaban dari Wycliffe itu adalah karena Islam di Jawa Timur itu mengadopsi tradisi yang berkembang di Hindu-Buddha sebelumnya. Itu belum tentu benar ya, belum tentu benar. Anda bisa membuktikan itu. Tapi teori ini penting dipakai. Benarkah misalnya bahwa tradisi keberlanjutan itu menjadikan Islam lebih lokal, lebih dekat dengan tradisi, lebih lunak terhadap perubahan, misalnya gitu. Jadi tidak harus Anda anggap benar, justru itu dipertanyakan. Nah, salah satu yang juga penting itu ada tulisan Ernest Gellner di satu jurnal di Amerika kira-kira tahun 70. Itu saya kutip di disertasi saya. Kebetulan disertasi saya melanjutkan disertasinya Mas Rumadi. Jadi kalau berkenan silakan baca punya Mas Rumadi dan punya saya tentang post tradisional Islam. Hanya bedanya adalah Mas Rumadi menganalisis di tingkat wacana para intelektual. Saya menerapkannya dalam praksis bagaimana Gus Dur sebagai orang yang post tradisional itu menerapkan perspektif ini untuk rekonsiliasi, untuk konflik resolution di Aceh dan Papua gitu.
Nah, Anda bisa mengambil ini. Nah, salah satu yang menarik dari Kellner di tulisan itu adalah dia mendefinisikan post tradisional Islam. Ya, jadi bukan retradisionalisasi, bukan neo tradisional, tapi post tradisional. Ini penting dicatat. Menurut Kellner, post tradisional adalah kelompok Islam yang menggunakan basis tradisi dan teologi tradisi Islam ya. Tradisi itu bukan hanya teologi, tapi kebiasaan, kepercayaan lain-lain untuk menyerap kemodernan itu. Kira-kira begitu. Nah, wujudnya apa? Yang dia contohkan adalah Aga Khan, Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah itu adalah kelompok Syiah yang kecil, tapi meyakini bahwa pemimpinnya itu tidak boleh salah dan persepuluhan ya, apa istilahnya. Jadi di dalam Ismailiyah itu penghasilan orang itu harus disisakan 10% untuk organisasi, yaitu Ismailiyah itu. Jadi ada dua keyakinan di dalam Ismailiyah itu, bahwa pemimpin tidak boleh salah, dan yang kedua seluruh persepuluhan itu dikelola sepenuhnya oleh pemimpin itu. Yang lain tidak boleh ikut campur, tidak boleh mengkritik, dan tidak boleh tahu. Kira-kira begitu. Nah, itu kan satu keyakinan yang secara modern itu tidak masuk akal sebenarnya. Ya. Harus ditransformasi gitu kira-kira. Tetapi kelompok Ismaili menurut Kellner ini, dia menggunakan asas-asas modern, asas-asas asas-asas good governance lah kira-kira gitu gampangannya, untuk mengelola dana itu dan untuk menempatkan kepemimpinan itu secara teologis dan kepercayaan atau keyakinan. Pemimpin tetap tidak boleh salah, dana tetap di bawah kontrol pemimpin itu, tetapi dikelola dengan good governance gitu. Jadi good governance itu tidak menghilangkan dua kepercayaan pokok dari Ismailiyah itu. Itulah kemudian jadi Aga Khan ya. Kalau Anda lihat di Google itu, Aga Khan itu sebuah gerakan, salah satu sekte di Ismaili yang sangat besar. Berkat dari pengumpulan dana saat itu, kemudian ketua dari dari Ismailiyah, padahal itu penampilannya tradisional, tetap pakai jubah dan lain sebagainya, tapi diajak makan siang oleh Ratu Inggris pada suatu ketika karena prestasinya dalam mengelola keuangan dan lain sebagainya. Dari disitulah kemudian terjadi booming dana gerakan ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut Aga Khan itu. Nah, jadi bagi Kellner, modern dan tradisional itu tidak ada artinya lagi. Yang tradisional pun bisa melampaui modern gitu. Nah, modern itu kan tidak, jadi maka hendaknya riset seperti ini tidak hanya fokus pada bentuk ya, misalnya bentuknya pengajian atau apa, itu sudah saya kira harus melampaui itu. Tapi pada isu esensi-esensi, misalnya tadi saya kira Mas Herman memberitahu juga bahwa TGP Zainuddin ini juga menyerap tradisi-tradisi yang ada di Lombok, barangkali termasuk tradisi Hindu, tradisi Buddha ya, karena sebelum Islam masuk kan mayoritas Hindu di bawah Bali. Nah, itu mesti digali juga menurut saya. Jadi bisa nggak misalnya Tengku Zainuddin itu tidak hanya dilacak dari relasinya dengan keislaman dan kearaban, tapi relasinya juga dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh lain, dengan pemerintah, dengan barangkali orang Bali dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka Anda bisa melampaui, saya kira, studi-studi yang mapan ya di UIN atau di Indonesia umum itu yang sangat historik,
positivistik gitu. Nah, saya ingin menyarankan itu sehingga misalnya tadi egalitarianisme itu adalah nilai penting seperti apa. Jadi kita bukan melihat bentuknya, cara mengajarnya gimana, tapi aspirasi di dalamnya apa. Misalnya ada kesetaraan tadi itu. Sisi lain ya, mungkin saya ingin menyarankan juga baca bukunya Haji Akib Suminto itu dan bukunya apa ya? Yang ini Heri J. Benda. Heri J. Benda itu Islam di masa Jepang, tapi dia juga meneliti sebelumnya di masa era kolonial. Jadi salah satu dua hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Yang pertama adalah menurut dua orang ini, pertama di era Hindia Belanda itu Islam karena sekularisasi atau sekularisme, maka agama dilempar keluar dan kota sepenuhnya diokupasi oleh Belanda dan sedikit memberikan tempat kepada China. Nah, maka pengajaran Islam itu keluar dari kota dan mengambil tempat di desa-desa. Nah, proses ini bukan hanya soal larinya ke sana, tapi ada aspirasi di situ counter terhadap dominasi, terhadap ketidakadilan gitu. Jadi ada aspirasi di sana tentang kemerdekaan, dengan kemandirian, ya, karena tidak mau kerjasama dengan pemerintah itu kan artinya kemandirian. Nah, itu seperti apa di situ? Jadi lebih ke fokus ke nilai-nilai apa saja yang dibawa. Ada, saya mungkin sudah pernah bicara ya di sini, disertasinya Mukhtar Babotinggi ya, mungkin Mbak Pandey tahu ini, beliau. Disertasinya itu mengatakan bahwa dia di dalam disertasinya kira-kira dia membuat riset tentang apa sumbangan atau adakah sumbangan Islam terhadap kesetaraan dalam nasionalisme itu. Nah, dia berpendapat bahwa ada Islam memberikan sumbangan kesetaraan dalam konsep nasionalisme di Indonesia, tapi Islam yang dari luar, Islam modernis maksudnya. Nah, saya agak kecewa dengan ini. Maksudnya karena dia bilang bahwa Islam Indonesia sebelum abad 20 itu Islamnya ini yang kafir gitu-gitu loh, musyrik gitu, apa istilahnya? Paham takfiri. Bukan paham takfiri. Ya, jadi ya karakter dari Islam bukan klinik. Ya, klinik kayak gitulah. Jadi maka Islam Indonesia itu tidak punya kontribusi terhadap kesetaraan. Yang punya adalah Islam yang dari India yang abad 20 gitu. Nah, menurut saya nih itu tidak benar. Karena itu kita harus memunculkan bahwa penciptaan tradisi seperti ini juga memberikan kontribusi pada kesetaraan dan counter terhadap penindasan, dan karena itu juga kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti luas ya, bukan merdeka dalam arti negara, tapi kemerdekaan rakyat dari penindasan itu misalnya. Jadi yang kedua dari dua penulis itu juga bisa dilihat atau ada informasi bahwa Islam yang gerakan Islam atau pendidikan Islam yang mengadopsi modernitas dari penjajahan itu diberi bantuan. Maka terjadilah pertarungan antara Islam tradisional dan Islam modernis pada waktu itu. Nah, sekarang tidak lagi relevan karena Islam tradisional modernis itu lahir dari kebijakan Belanda yang mendiskreditkan tradisionalisme karena dianggap menentang sekularisasi. Dan dia membantu modernis gitu. Nah, maka teori ini pas kalau di saat itu, tapi kalau saat sekarang saya kira kita mesti melihat sesuatu yang baru. Adakah misalnya nilai-nilai transformatif di situ dari misalnya struktur sosial
sebelumnya yang katakanlah tidak egaliter barangkali di Lombok kemudian menjadi egaliter misalnya. Kemudian nilai-nilai yang tadinya tidak melakukan perlawanan terhadap penjajahan lalu melakukan perlawanan apapun caranya, menyingkir ke desa dari kota karena kebijakan pemerintah itu pun dia bisa dianggap sebagai perlawanan. Seperti tidak mau pakai dasi misalnya, itu kan sebuah perlawanan. Tapi yang kita lihat bukan tidak pakai dasinya, tapi aspirasi perlawanannya itu. Jadi saya ingin memberikan ilustrasi sedikit tentang mula-mula demokrasi di Barat ya. Jadi demokrasi di Barat itu bukan ujuk-ujuk menjadi pemerintah yang demokratis, tidak. Tapi itu melalui perjuangan civil society lah atau merkantilis, merkan ya pedagang itu. Yang sebelumnya rakyat itu dianggap sebagai budak oleh kombinasi atau kerjasama antara agama dan negara, antara gereja dan negara. Kemudian mereka melakukan perlawanan, lalu membangun harga diri bahwa rakyat itu juga punya nilai kemanusiaan, bukan budak gitu. Nah, jadi demokrasi itu mula-mula sebenarnya dari harga kemanusiaan, nilai kemanusiaan, bukan struktur politik. Jadi kita bisa mengambil itunya di mana Kiai TGP ini membawa aspirasi tadi itu, nilai-nilai itu, bukan hanya bentuk. Gitu. Mungkin itu yang silakan kalau ada tanggapan dari teman lain juga karena ini diskusi ya, jadi belum tentu benar juga saya. Ya, saya nggak tahu juga ya, tergantung kurun waktunya. Sekarang kan era digital ya. Sejauh mana misalnya sistem pembelajarnya mengadopsi teknologi baru, online segala macam, sehingga juga berpengaruh kepada cara pembelajarannya, terus kemudian akses terhadap informasi, cara pandang, mindset segala macam. Mungkin ya, saya pikir juga bagus. Ya. Oke, silakan yang lain atau ditanggapi silakan Mas Firman. Oke, Bu Pande, gimana cara pembelajarannya? Bisa beradaptasi nggak dengan keadaan? Memang sejauh yang saya lihat ini ya untuk pesantren-pesantren yang ada di Lombok terutama ya, untuk bisa beradaptasi dengan teknologi itu memang sudah masuk ya untuk pembelajarannya. Tapi yang saya belum lihat ya untuk pembelajaran online kayak seperti ini, karena memang kebanyakan di pesantren itu juga tidak melakukan pembelajaran online ya, karena memang pesantren itu kan apa ya kayak misalnya pandemi gitu ya, jadi hanya meminta anak masuk pesantren supaya di situ juga seperti karantina, gitu. Artinya nggak boleh keluar, hanya boleh berinteraksi dengan teman-teman yang ada di dalam gitu. Itu juga orang yang masuk nggak boleh. Tapi itu bentuknya. Karena memang beberapa tahun ini juga pembelajaran online nggak pernah saya lihat yang secara online ya. Terutama di pesantren yang namanya ada pesantren Nahdlatul Ulama yang agak maju di Lombok itu namanya Yanmu. Kalau secara infrastruktur pembelajaran sudah lengkap dibentuk lab, dibentuk komputer sudah lengkap. Tapi kalau untuk adaptasi seperti ini mungkin belum terbiasa aja gitu mungkin Bu ya di anak-anak pesantren itu. Gitu. Tapi kalau kita kan yang pendidikan yang seperti formal seperti ini kan memang sudah terbiasa menggunakan Zoom atau Gmail. Jadi kalau di pesantren itu mungkin relevan ya, tetapi jarang yang diterapkan, terutama yang ada di beberapa pesantren ada di Lombok. Saya nggak tahu kalau di ini ya, kalau di pesantren di Jawa. Tapi saya pernah berkunjung ke pesantren di Malang kalau nggak salah, pesantren Tasbih, kalau nggak salah namanya pesantren Tasbih. Itu pesantren mahal ya, artinya betul ketika kemarin awal-awal pandemi dan anak-anak. Nah, waktu itu saya juga ada murid les dari pesantren tersebut, makanya saya kulik-kulik informasi. Tapi sebelum itu juga pernah berkunjung ke sana gitu. Bahwa memang terbiasa ketika pandemi awal 2020 itu
ketika santrinya pulang maka diwajibkan untuk menggunakan Zoom atau Jimmy. Tapi memang keadaan ekonominya, strata ekonomi santri yang ada di sana itu memang sudah di atas rata-rata ya. Berbeda dengan santri-santri yang memang strata santrinya memang dari kalangan bawah ya. Artinya untuk memungkinkan untuk misalnya laptop, terus pulsa itu memang harus tidak siap gitu. Mau nggak mau pesantren harus menyediakan, makanya gini juga ya, potong sebentar ya Mas. Ya. Mungkin yang eksposur keterbukaan informasi ini dengan adanya teknologi yang semakin maju nggak cuman ke siswanya, ke santrinya, tetapi juga ke pengajarnya atau gurunya. Ya baru-baru ini tuh ada diskusi singkat sama teman-teman. Konon itu di pesantren Gontor ya. Bilang Gontor itu sekarang udah berubah banget gitu. Jadi guru-gurunya itu karena mungkin teknologi sudah semakin maju gitu, mereka juga terpengaruh gitu paham-paham yang sifatnya lintas nasional, transnasional gitu. Sehingga beberapa pengajarnya juga menjadi begitu begitu radikal begitu. Ini perlu dicek ya. Ini kan kemarin tuh ada satu video gitu di mana salah satu guru gitu di Gontor itu memang mengeluarkan statement gitu ya yang memang kok seperti ini gitu. Beberapa nanya, loh kok pesan Gontor sekarang seperti ini, berubah banget. Oh ini gitu loh. Maksud saya itu mungkin dari exposure itu nggak cuma ke siswanya kita lihat, tapi ke pengajarnya juga gitu. Bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi bisa juga ya, ini cuma salah satu masuk alternatif aja gitu. Juga exposure-nya nggak cuma ke siswa, tapi juga ke pengajarnya, gurunya, sehingga kemudian gurunya itu kemudian mentransformasi mentransfer gitu pengetahuan dia yang dia dapat dari luar itu ke siswa-siswanya, seperti itu. Itu. Oke. Silakan masih ada Mas Herman. Oke, untuk pengajar gitu ya, Bu Panji ya. Untuk beberapa tahun ini memang ketika saya lihat ya, ketika pemerintahannya Jokowi yang fokus pada pendidikan ya, memang ada beberapa dana yang harus dan mewajibkan memang guru-guru itu mentransformasi skill gitu. Tapi yang saya lihat sebelum itu ya, ketika kita berbicara tentang pesantren, yang ada dalam benak kita adalah guru kolot gitu ya. Karena memang bukan gurunya sebenarnya letaknya adalah sumber dana pendukung sebenarnya. Sumber dana pendukung yang memang kadang-kadang di pesantren itu masih terbatas. Contohnya misalnya untuk beli laptop, untuk beli wifi, memang ini masih menjadi tantangan ya waktu itu. Tapi memang beberapa tahun ini yang saya lihat ada perkembangan sendiri, ya, terutama di pesantren saya sendiri yang dari Lombok, dan memang saya juga mengelola pesantren dari MTS sampai Aliyah. Dan saya tekankan sekali kepada semua pengajar dan ustadznya itu untuk transformasi skill gitu. Kalau tentang misalnya ada guru-guru yang misalnya tadi misalnya ini kok nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Sepanjang pengetahuan saya di pesantren Nahdlatul Wathon itu belum ada yang misalnya, walaupun ada guru-guru yang memang transformasi bisa pengetahuan sampai ikut kompet di luar internasional banyak, tetapi yang sampai radikal itu belum menemukan, kecuali memang pesantren salafi, beberapa pesantren salafi yang beberapa yang saya lihat di Lombok itu, dan contohnya misalnya nggak boleh hormat bendera gitu kan. Itu saya lihat karena pesantren modern, tapi secara pengetahuan agama tidak mencerminkan ya itu tadi tentang Islam Nusantara itu gitu. Nah ini yang bahaya terhadap guru-guru yang seperti ini, yang berbahaya ketika nanti ada paham-paham yang agak keras dan mereka menganggapnya itu wajar dan itu sunnah gitu. Di sini aja di Depok misalnya ada sebuah pesantren misalnya,
gurunya, ustadznya itu mengharamkan tentang nggak boleh menonton TV gitu, haram gitu, menonton TV gitu. Artinya ini tidak mencerminkan pesantren waswaja, pesantren yang alamin gitu. Nah ini yang perlu jadi PR mungkin untuk kita semua, bahwa walaupun bersifatnya modern ya pesantren seperti itu, tetapi secara intelektual mengetahui dangkal pemahamannya terhadap apa sih sebenarnya dasar kita membuat pesantren itu apa sih gitu, dasarnya itu. Kita membangun pesantren itu ada apa ya dasarnya? Apakah bentuknya sosial, apa bentuknya bisnis atau apa gitu? Nah, itu yang mungkin kita harus kaji bersama gitu, Pak Pandi ya. Itu Pak Pandi ya. Terima kasih Pak Pandi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini waktunya sudah mendesak, jadi saya ingin sedikit memberikan simpul ya. Jadi itu pentingnya tadi diskusi dari Mbak Pandi itu soal counter itu, ketika tidak punya perspektif ini ya dasar tentang Islam yang kita pegang. Jadi gontor ya menganggap modern itu sebagai bentuk, bukan cara berpikir. Cara berpikir modern itu kan kritis dan dialektis gitu ya. Gontor sekarang sudah ideologis murni gitu. Apalagi yang kiai utama sekarang ini yang tamatan Malaysia itu itu sudah berat saya kira. Itu sudah kayak HTI. Jadi maka kita aswaja itu bukan hanya berarti doktrin dan amalan dan cara pandang agama, tapi kita angkat dalam level akademik. Jadi aswaja dalam perspektif akademik itu seperti apa? Ya tadi misalnya soal transformasi, soal post tradisional, dan itu adalah pencarian-pencarian yang bisa kita lakukan, atau kontekstualisasi misalnya gitu. Jadi kita bisa menggeluti pertama-tama adalah soal term atau diksi ini, sehingga kita bisa merumuskan sesuatu. Dan tadi itu nilai-nilai itu sebenarnya juga bisa dilacak dari belakang ya, dari kitab-kitab klasik. Apa itu kemerdekaan, apa itu harga manusia, apa itu artinya ketika seorang guru atau pendiri melawan penjajah itu tidak semata-mata bahwa mereka putih, mereka Eropa, mereka Kristen, tidak semata-mata. Mungkin retoriknya seperti itu, retorikanya, tetapi di dalam dasarnya itu ada nilai-nilai Islam yang kesetaraan tadi, misalnya ada kemerdekaan dan ada kerakyatan lah gitu ya, yang anti penindasan misalnya gitu. Jadi saya berharap ini topik yang sangat penting, tapi saya kira memang harus ada semacam pendekatan dan perspektif yang memadai gitu, supaya tidak terjebak pada pendekatan lama lah gitu. Kita mesti memperbarui itu. Tapi ini bisa diskusi lebih lanjut ya Mas, nanti ya Mas ya, Mas Herman. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini waktunya sudah diingatkan karena mungkin ada kuliah lagi. Saya cukupi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Ya, saya minta pamit live ya. Biar berlanjut. Terima kasih Pak Saidi. Sama-sama. Ya. Sampai jumpa besok ya, Prof Din sama Pak Isom lagi besok. Siap. Ya, monggo. Monggo.